Halo semuanya, kembali lagi sama gue Rizky. Malam ini kita akan membahas sebuah konten kelam Kamis Malam Menegangkan. Malam ini kita akan membahas sebuah cerita tentang pemberontakan, pengkhianatan atau pembelotan seorang wanita yang ada di Korea Utara. Oke, kita langsung aja. Kelam Kamis Malam Menegangkan. Ketegangan, kita mulai. Kisah ini merupakan sebuah kisah narapidana wanita yang ada di Korea Utara yang berhasil lolos dari penjara yang sangat mengerikan di sana. Korea Utara merupakan sebuah negara yang sangat tertutup dan memiliki paham komunisme. Jadi kalian sendiri bisa menilai bagaimana negara Korea Utara ini yang memiliki paham komunis. Bagi rakyatnya saja sudah sangat kejam, sampai pernah ada rakyat-rakyat yang diperbudak di sana. Bagaimana dengan narapidana yang ada di penjara yang sangat mengerikan di sana? Narapidana wanita itu bernama Kim. Tentunya Kim adalah sebuah nama samaran yang melindungi identitas aslinya. Kim ini bekerja sebagai seorang yang membantu para pengkhianat-pengkhianat Korea Utara yang berhasil kabur dari negaranya untuk bertemu dengan keluarganya yang masih tertinggal di negara Korea Utara. Dan dari itulah pemerintah mencap Kim ini sebagai seorang pembelot wanita yang ada di diktator rezim Korea Utara. Namun kisah ini tidak menceritakan tentang pembelotan atau pengkhianatan seorang Kim terhadap pemerintahan Korea Utara. Tapi kisah ini akan menceritakan tentang Kim yang bersahabat dengan seorang sipir yang ada di penjara tersebut yang membantunya berhasil kabur dari rezim diktator Korea Utara. Pada bulan Mei tahun 2019 merupakan pertemuan pertama bagi seorang Kim dengan seorang sipir yang bernama Jin Guangjin. Jin Guangjin ini bertugas sebagai penjaga narapidana pengkhianat yang ada di negara tersebut di penahanan Onsong sembari menunggu sebuah keputusan persidangan. Ini menjadi sebuah babak baru bagi kedua orang tersebut untuk berhasil nekat kabur dari penjara tersebut. Kim menarik perhatian seorang Jin Guangjin karena Kim adalah seorang wanita yang terlihat bersifat baik, bertampilan sopan santun. Padahal Jin Guangjin tahu benar bahwa Kim adalah pengkhianat atau pembelot dari Korea Utara. Sidang vonis hukuman pun telah diselesaikan dan hukuman pun telah dijatuhkan. Kim divonis di penjara selama 4 tahun 3 bulan di penjara Chongori yang merupakan penjara yang sangat berbahaya bagi narapidana pengkhianat yang ada di negara Korea Utara. Saya putus asa. Berkali-kali saya memikirkan untuk bunuh diri. Saya hanya bisa menangis dan menangis, kata Kim. John pun menjawab, ketika kau meninggalkan Kyowaso yang penjara, kau akan kehilangan keluarga negaraan. Anda bukan manusia lagi, Anda lebih dari binatang, tambah John. Tiba-tiba John menghampiri seorang Kim. Katanya ia ingin membantu Kim untuk pergi dari kekejaman yang ada di penjara Chongori. John berkata, saya ingin membantumu. Kamu bisa mati di kamp penjara ini. Satu-satunya caranya adalah saya membantu Anda pergi dari kamp penjara ini. John mengatakan bahwa selain untuk membantu Kim untuk pergi dari Korea Utara, ternyata John ingin ikut bersama Kim pergi ke Korea Selatan. John menunjukkan foto-foto kerabatnya yang ada di sana. Foto ini didapatkan dari rumah orang tuanya yang ada di negara Korea Utara. Ada alamat yang tertulis beserta foto-foto yang ada di dalamnya. Kim sangat mempercayai seorang John, namun sekaligus takut. Kim berkata, saya sangat takut. Sepertinya ini adalah satu-satunya sepanjang sejarah seorang tahanan dan seorang penjaga kabur bersamaan dari negaranya. Akhirnya tiba waktu di mana Kim diperlakukan yang sangat sadis, seperti seekor binatang. Namun John sangat sigap untuk membantunya kabur dan pergi dari penjara tersebut. Banyak rintangan yang dilalui oleh mereka berdua, dari melewati tebing yang sangat tinggi hingga dengan sungai yang sangat dalam sampai pada perbatasan Cina. Pada saat itu, bulan Juli tahun 2019, John sudah sangat rapih untuk menata strategi-strateginya untuk membantu Kim kabur dari penjara tersebut. Dari memotong kabel yang tersambung dengan kamera pengintai sampai dengan meminta kepada atasannya untuk tiket malam, serta menaruh sebuah sepatu di balik pintu untuk melancarkan aksi kabur mereka untuk menyelamatkan Kim dari penjara yang sangat mengerikan tersebut. John membangunkan Kim di tengah malam dan membawanya dalam rute yang telah direncanakan. Pada malam-malam sebelumnya, John sudah menyiapkan 2 tas ransel yang berisi makanan, minuman, persediaan-persediaan yang dibutuhkan, serta sebilah pisau untuk mengamankan aksi pengkaburan mereka. John tidak mau mengambil resiko. Dia bersikeras untuk membawa sebuah pistol juga.
tapi Kim memperingatinya bahwa tidak usah membawa pistol karena sangat mengerikan. Tapi John tetap bersikeras bahwasannya jika kita tertangkap di tengah jalan, ini akan diadili dan dieksekusi mati. John Guangjin berkata kepada Kim di dalam aksi pengkaburan mereka. Katanya, kesempatan saya hanya ada di malam ini. Jika tidak berhasil dan saya tertangkap, saya akan dibunuh dan dieksekusi yang sangat mengerikan. Jika mereka menghentikan aksi ini, saya akan menembak mereka. Jika saya tidak mampu untuk menembak mereka, saya akan menembak diri saya sendiri. Kalaupun itu tidak berhasil, Jiang Guangjin akan tetap membunuh dirinya dengan sebilah pisau dan meminum racun. Jiang Guangjin berkata juga, saya sangat siap mati. Ketika saya sudah menetapkan, tidak ada yang bisa memberhentikan saya. Pada saat itu, mereka berdua baru sampai di tepi sungai. Mereka sadar bahwa keamanan menjadi sangat ketat. Mungkin penjaga-penjaga di sana sudah mengetahui aksi pembelotan mereka berdua. Kata John, kami pikir keamanan sangat ketat, mungkin karena penjaga-penjaga sudah menyadari bahwa ada aksi pengkaburan dari tahanan dan seorang penjaga. Tapi kami bersembunyi dan menunggu pergantian penjaga, dan dari situlah mereka berdua melancarkan aksinya. Dalam penungguan tersebut, selama 30 menit, John menyadari bahwa sungai tersebut tidak seperti biasanya karena John berkali-kali sudah pernah melewatinya dan begitu rendah. Tapi mengapa ketika aksi itu dilancarkan, sungai tersebut menjadi dalam? Jika saya sendiri, saya akan berenang melewati sungai tersebut. Tapi sungai ini sangat dalam. Jadi John harus berhati-hati dengan membawa tasnya karena di dalamnya ada pistol. Pistol tidak akan bisa digunakan ketika terendam air. John mulai berenang, tapi Kim tidak tahu caranya berenang. Jadi John di tangan kirinya memegang senjata, namun di tangan kanannya untuk membantu Kim menyeberangi sungai tersebut. Kata Kim, ketika sudah melewati di tengah-tengah sungai tersebut, tidak terasa air sudah di atas kepalanya, dan mereka berdua tersedak oleh air yang sangat dalam tersebut. Kim meminta kepada John, karena dengan segala kesulitan yang dialaminya, Kim berkata bahwa untuk kembali lagi saja. Tapi John bersikeras, kalau kita kembali, kita juga akan mati di sana. Lebih baik mati di sini daripada mati di sana. Singkat cerita, dalam panjangnya perjalanan dan sulitnya perjalanan, akhirnya mereka berdua melewati perbatasan Korea Utara dan Cina. Tapi tidak sampai di situ. Ternyata Korea Utara dan Cina sangat bekerja sama untuk mencari sebuah aksi pengkaburan dari narapidana berkhianat yang kabur dari penjara. Sampai di Cina pun mereka tetap tidak bisa tenang. John selalu menghubungi kenalan-kenalannya yang ada di Cina agar menghindari dari pemerintah atau otoritas dari negara tirai bambu. Sesampai di Cina, mereka menginap di gunung selama 3 hari dan mampir kepada perkampungan yang ada di sana untuk meminjam telepon. Akhirnya Kim berhasil menelpon rekannya yang ada di Cina, dan rekannya tersebut memberitahu bahwa negara Korea Utara sedang dalam keadaan siaga yang sangat tinggi dan bekerja sama dengan Cina untuk memperketat keamanan dalam aksi pengkaburan yang mereka lakukan. Namun berkat bantuan rekannya Kim, mereka berpindah dari rumah ke rumah hingga akhirnya mereka berhasil melewati negara yang kedua, memasuki dalam negara yang ketiga. Sebelum mereka menyelesaikan tahap akhir, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Hyung Eun Kim, tim BBC Korea News, di lokasi yang sangat rahasia untuk menjelaskan pelarian yang sangat luar biasa serta konsekuensinya. Akan sangat mungkin bahwa keluarga-keluarga yang masih tertinggal di Korea Utara akan sangat buruk keadaannya karena pemerintah tahu bahwa mereka adalah keluarga dari Jung Guangjin dan Kim. Kim berkata, saya sangat merasa bersalah. Saya melarikan diri untuk saya tetap hidup dan itu melukai hati saya. John merasakan hal yang sama. Karena John menyadari bahwa pada akhirnya tujuan mereka akan sangat berbeda. Kim akan menetap di Korea Selatan, sedangkan John akan melanjutkan perjalanannya menuju Amerika. Tapi John tidak mau sendirian. Dia tetap ingin membawa Kim bersamanya menuju Amerika. Namun Kim sangat tidak percaya diri karena Kim belum fasih dalam bahasa Inggris.
Juan tetap meyakinkan kepada Kim bahwa mereka berdua akan tetap belajar bahasa Inggris sambil menjalaninya. Kim berkata kepada Juan, "Kemanapun kamu pergi, jangan pernah lupakan saya." Dan akhirnya mereka berdua sangat gembira telah kabur dari negara Korea Utara yang sangat represif. Kim mengatakan bahwa dulunya di Korea Utara, untuk sekedar pergi ke ibu kota Pyongyang sangat tidak bisa. Namun mereka tidak menyangka bahwa bisa kabur dari Korea Utara yang sangat tertutup dan sangat ketat itu. Oke guys, mungkin itu aja. Gimana menurut kalian? Apakah aksi dari seorang Kim dan seorang sipir ini sangat luar biasa? Atau sebuah kasus pengkhianatan yang luar biasa? Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi agar ketika ada update video, kalian semua tahu. Dan boleh juga nih teman-teman semua kalau mau mampir ke Instagram, kita ada Instagram official, username-nya _halus. Oke, ketegangan kita akhiri.